jangan biarkan setan yang mendefinisikan hidup saudara. Jangan biarkan manusia mendefinisikan hidup kita. Siapa kita itu harus Tuhan yang singkapkan siapa kita. Amin. Ingat waktu Tuhan ciptakan manusia, Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Dia bilang apa? Baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Jadi gambar dan rupa Tuhan yang Tuhan ciptakan taruh di dalam kita. Tetapi itu masih Kejadian pasal 1 ya. Kejadian pasal 2 ayat 7 itu baru Tuhan membuat manusia itu dari debu tanah. Atau dari tanah liat. Baru kemudian Tuhan menghambusi manusia itu, gitu ya. Waktu menghambusi mereka, maka dia menjadi makhluk yang hidup. Pertanyaannya, sebelum Kejadian pasal 2 ayat 7, Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28 itu Tuhan ciptakan manusia di mana? Hari ke-6 baru Tuhan ciptakan manusia. Yang dia ciptakan manusia itu di mana? Di alam roh. Jadi yang serupa dan segambar dengan Tuhan itu adalah manusia roh kita. Jadi yang Tuhan ciptakan pertama itu makhluk rohmu. Jadi kita punya identitas yang pertama, saudara harus sadar bahwa saudara adalah makhluk roh. Amin. Saudara bukan pikiran, saudara bukan tubuh, saudara bukan jiwa, tapi saudara adalah roh. Jadi roh kita itu adalah serupa dan segambar dengan Allah. Atau dengan kata lain begini, Tuhan sebenarnya menduplikasikan dirinya di dalam satu makhluk yang namanya manusia. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka semua itu hilang. Amin. Sifat dasar Allah itu juga hilang. Dan akibatnya apa? Dosa yang menguasai. Karena dosa yang menguasai, maka semua keturunan Adam sampai kita sekarang disebut orang berdosa. Itu identitas, status, definisi yang setan berikan buat kita. Amin. Iya. Tapi pada prinsipnya definisi yang Tuhan berikan pada kita, kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Karena kita tidak tahu bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Allah, makanya waktu setan datang bilang buat Hawa, jika engkau makan buah ini, engkau akan sama seperti Allah. Padahal sebenarnya manusia itu sudah sama seperti Allah. Serupa dan segambar. Malaikat itu sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, makanya setan mulai mencoba pakai binatang-binatang mewakili Allah. Gitu ya. Ingat bahwa yang serupa dan segambar dengan Allah itu kita, manusia. Oke ya. Coba lihat Roma pasal 5, bagaimana dosa itu menjalar. Dari Adam sampai kepada Musa. Lalu kemudian dikatakan di sana, walaupun orang tidak melakukan yang sama seperti yang Adam lakukan, tapi itu merupakan warisan. Jadi suka atau tidak suka, saudara sedang mewarisi yang namanya warisan dosa itu dalam hidup kita. Amin. Nah, ini kita harus pahami ini sehingga saudara tahu tentang identitasmu.